Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Rabu 26 Januari 2022. Hari biasa dalam pekan biasa yang ketiga, bertepatan dengan peringatan wajib Santo Timotius dan Titus seorang uskup. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Lukas bab atau pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Pada suatu hari, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu." Saudara-saudari yang terkasih, seperti yang tadi kita dengar bersama dalam warta Injil, Tuhan Yesus memilih dan mengutus 70 murid untuk pergi mewartakan kabar gembira. Mereka itu diutus berdua-dua ke kota-kota yang hendak Yesus kunjungi. Tentu saja kita dapat bertanya, mengapa perlu berdua-dua? Mengapa tidak sendirian saja dalam mewartakan Injil? Jawabannya jelas, bahwa di sini sisi hidup berkomunitas sangat ditekankan. Ingat bahwa dimensi komunitas dasarnya tidak lain adalah Trinitas, di mana Yesus pun diutus Bapa ke dunia selalu disertai oleh Roh Kudus. Saudara-saudari yang terkasih, demikian halnya dengan para murid diutus berdua-dua supaya mereka saling melengkapi satu sama lain serta saling memperhatikan satu sama lain. Itu pun bukan berarti bahwa kita tidak bisa mewartakan secara sendirian. Maka lakukanlah yang terbaik jika memungkinkan, karena jika kita percaya bahwa Allah Roh Kudus menyertai kita, maka kita tidak sendirian. Ingat, panenan berlimpah tetapi pekerja sedikit. Saudara-saudari yang terkasih, apa yang dikatakan oleh Yesus tentang panenan berlimpah dan pekerja sedikit memang benar saat sekarang. Seringkali kita berpikir bahwa tugas pewartaan itu hanya dilakukan oleh para pejabat gereja dan para biarawan-biarawati. Sesungguhnya, ke-70 murid yang diutus oleh Yesus itu bukan pejabat gereja ataupun biarawan-biarawati. Mereka itu awam biasa. Jadi sebenarnya peran awam dalam pewartaan sangat penting, apalagi di masa kini. Ketahuilah bahwa para imam dan kaum awam itu seperti dua sisi koin di mana mereka sangat saling membutuhkan. Ingatlah, setiap kali imam merayakan misa kudus, disitulah puncak dan sumber hidup Kristiani. Kemudian kita ingat bahwa pada ritus penutup misa, umat kaum awam maksudnya diutus. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus selanjutnya mengingatkan bahwa mereka yang diutus itu seperti domba di tengah serigala. Artinya ketika kita menjalankan perutusan, kita akan menghadapi situasi dan kondisi yang menantang, bahkan tantangan yang dapat mengancam hidup kita. Lalu sadarilah bahwa entah kita menjalankan perutusan dengan bersaksi dalam bentuk kata-kata maupun melalui tindakan, tantangan itu selalu ada. Apalagi kita umat Katolik yang hidup di kalangan mayoritas yang berbeda agama dengan kita.
Mendengar nama Kristen atau Katolik saja, mereka sudah bereaksi yang berbeda-beda. Selanjutnya, saudara saya terkasih, Yesus pun berpesan bahwa setiap murid yang diutus itu selalu mengatakan damai sejahtera kepada setiap orang yang dijumpainya. Jika damai itu diterima, maka salam itu akan tinggal atasnya. Jika tidak, damai itu akan kembali kepada kita, dan itu tidak sia-sia, bukan? Jadi, saudara saya terkasih, warta Injil hari ini bisa ditarik kesimpulan dalam 3 hal yang perlu kita perhatikan bersama. Yang pertama adalah komunitas, kita diutus bersama-sama, kemudian perutusan kita penuh tantangan-tantangan, dan akhirnya kita harus membagikan damai sejahtera kepada setiap orang yang kita jumpai. Selamat beraktivitas dan jadilah pewarta cinta kasih di zaman ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, sertailah aku selalu dengan kuat kuasa-Mu, sehingga aku mampu untuk menjadi pewarta dan menjalankan perutusan-Mu dimanapun aku berada. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.